Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Medina Putri dari kelas 1196 nomor absensi 21. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi bab jaringan hewan, mata pelajaran biologi kelas 11. Yang pertama, manfaat mempelajari bab ini yaitu yang pertama, mengetahui jaringan pada hewan, dan yang kedua, dengan memahami bab ini, maka akan lebih mudah dalam mempelajari sistem organ pada bab-bab berikutnya. Tingkatan organisasi kehidupan ada 5. Yang pertama, sel, yang kedua jaringan, yang ketiga organ, yang keempat sistem organ, dan yang terakhir organisme. Definisi jaringan, yaitu kumpulan sel sejenis yang memiliki struktur dan fungsi yang sama untuk membentuk suatu organ. Jaringan hewan, jenis jaringan yang umumnya dimiliki oleh vertebrata dan manusia. Ada 4 macam jaringan, yaitu yang pertama, jaringan epitel, yang kedua, jaringan ikat, yang ketiga, jaringan otot, dan yang keempat, jaringan saraf. A. Jaringan epitel. Jaringan yang melapisi permukaan tubuh, membatasi rongga tubuh. Jaringan epitel yang melapisi lapisan luar tubuh, yaitu epitelium, rongga tubuh, yaitu mesotelium, organ tubuh, yaitu endotelium. Jaringan epitel biasanya berikatan dengan jaringan ikat yang dihubungkan oleh membran dasar yang memiliki dari lamina basalis dan lamina reticularis. Fungsi jaringan epitel: melindungi jaringan di bawahnya dari kerusakan. Yang kedua, mengangkut zat-zat antar jaringan atau rongga yang dibatasinya. Yang ketiga, pada saluran pencernaan, jaringan epitelnya dapat mengeluarkan enzim. Macam-macam jaringan epitel. Berdasarkan strukturnya ada 3 macam. Yang pertama, epitel pipih. Pipih nukleus bulat di tengah sel. Yang kedua, epitel silindris, seperti batang nukleus bulat di dasar sel. Yang ketiga dan terakhir, epitel kubus. Bentuk kubus, nukleus bulat besar di tengah. Epitel pipih. Berdasarkan lapisan penyusunnya. Yang pertama, epitel pipih selapis. Lapisannya hanya 1 lapis, namun rapat sekali. Fungsi untuk difusi, osmosis, filtrasi, dan sekresi. Terdapat di jaringan epitelium. A. Pembuluh limfa getah bening. B. Pembuluh darah kapiler. C. Selaput pembungkus jantung. D. Paru-paru dan ginjal. Berdasarkan lapisan penyusunnya yang kedua, epitel pipih berlapis banyak. Lapisannya banyak dan tersusun sangat rapat. Fungsi sebagai pelindung. Terdapat di jaringan epitelium: A. Rongga mulut. B. Rongga hidung. C. Esofagus. D. Telapak kaki dan vagina. Berdasarkan lapisan penyusunnya 1. Epitel silindris selapis. Lapisannya 1 lapis, berbentuk silindris. Fungsi sebagai penyerapan nutrisi di usus dan sekresi. Terdapat di jaringan epitelium. A. Kelenjar pencernaan. B. Jonjot usus. C. Kantung keempedu. D. Lambung dan E. Usus. Yang kedua, epitel silindris berlapis banyak. Lapisannya banyak. Fungsi sebagai pelindung dan sekresi terdapat di jaringan epitelium, laring, faring, trakea, dan kelenjar ludah. Epitel kubus lapis, lapisannya 1 lapis, berbentuk kubus, fungsi sebagai pelindung dan sekresi, terdapat di jaringan epitelium, permukaan ovarium, testis, lensa mata, nefron ginjal, dan kelenjar tiroid. Epitel kubus berlapis banyak, lapisannya banyak, fungsi sebagai pelindung gesekan dan pengelupasan, absorpsi, dan sekresi. Terdapat di jaringan epitelium, folikel ovarium, permukaan ovarium, testis, saluran keluar minyak.
Epitelal transisi disusun oleh berlapis-lapis sel. Tidak dapat dikelompokkan karena bisa berubah dan permukaan lapisannya bisa menggembung. Terdapat pada epitelium, ureter, uretra, saluran pernapasan, dan kantung kemih. Epitel kelenjar, jaringan epitel khusus yang berperan dalam sekresi senyawa untuk membantu proses fisiologis. Kelenjar ada dua, endokrin atau hormon dan eksokin. Endokrin atau hormon tidak punya saluran khusus. Contoh timus, adrenal, paratiroid, dan tiroid. B. Jaringan ikat, paling banyak terdapat di dalam tubuh. Berfungsi sebagai penyokong, memperkuat jaringan tubuh, pelindung, menyimpan energi, dan sirkulasi. Jaringan ikat tersusun dari matriks dan sel-sel penyusun. Matriks terdiri dari serat dan bahan dasar, serat kolagen, elastin, dan retikuler. Matriks serat kolagen berwarna putih, sifat kuat, kurang lentur tapi daya regang tinggi, tersusun dari protein kolagen, yang terakhir terdapat pada tendon, tulang, dan kulit. Matriks serat elastin berwarna kuning, lentur, tersusun dari protein mukopolisakarida yang dikelilingi glikoprotein, terdapat pada pembuluh darah, ligamen, tulang lawan laring. Matriks serat retikuler sifatnya sama dengan serat kolagen, kuat, kurang lentur tapi daya regang tinggi. Tapi ukuran lebih tipis, tersusun dari kolagen dikelilingi glikoprotein. Berperan untuk mengikat. Jaringan ikat terdapat pada hati, limfa, dan kelenjar limfa. Bahan dasar penyusun matriks adalah asam mukopolisakarida yang mengandung asam hyaluronat, yang kedua kondroitin sulfat, yang ketiga asam hyaluronat berfungsi sebagai pengikat air, pelumas, dan peredam benturan. Juga berfungsi sebagai media yang dilalui oleh bahan makanan dan zat buangan antar sel. Yang ketiga, semakin banyak kandungan asam hyaluronat, matriks menjadi lentur. Sebaliknya, semakin banyak kondroitin sulfat, matriks menjadi kaku. Sel-sel jaringan ikat. Sel fibroblast, sel berbentuk serat yang berfungsi untuk sekresi protein. Sel lemak, sel adiposa, sel khusus untuk menyimpan lemak. Sel plasma, sel yang memproduksi antibodi untuk antigen. Makrofag, sel yang bentuknya berubah-ubah bersifat fagositosis atau pemakan zat-zat buangan, sel-sel mati, dan bakteri. Yang terakhir, sel tiang atau mast cell adalah sel yang memproduksi A. Heparin, antikoagulan yang berperan dalam pembekuan darah. B. Histamin, zat akibat reaksi sel tiang terhadap antigen yang sesuai berperan dalam meningkatkan permeabilitas darah. Jenis-jenis jaringan ikat. Yang pertama, jaringan ikat longgar. Yang kedua, jaringan ikat padat. Yang ketiga, jaringan lemak. Yang keempat, jaringan tulang rawan. Yang kelima, jaringan tulang. Yang keenam, jaringan darah. Yang terakhir, jaringan limfa. Jaringan ikat longgar. Ciri-ciri terdiri dari matriks yang mengandung serat kolagen, retikuler, dan elastin. Terdiri dari beberapa jenis sel, yaitu sel makrofag, sel plasma, dan sel tiang. Fungsi menyokong organ tubuh dan menghubungkan jaringan satu dengan jaringan lain. Jaringan ikat padat. Ciri-ciri didominasi oleh serat kolagen, karena itu bersifat tidak elastis, tersusun dari sel-sel fibroblast, berfungsi sebagai penghubung antara organ-organ tubuh. Jaringan ikat padat terdiri dari dua jenis, yaitu jaringan ikat padat teratur dan jaringan ikat padat tak teratur. Jaringan lemak adiposa. Ciri-ciri tersusun dari sel-sel lemak yang tidak membentuk serat atau matriks.
khusus untuk menimbun atau menyimpan lemak. Jaringan lemak berfungsi sebagai ada 3, yaitu yang pertama, bantalan untuk melindungi organ-organ tubuh dari segala benturan. Yang kedua, persediaan cadangan makanan. Yang ketiga, pengatur suhu badan. Jaringan tulang rawan. Ciri-cirinya tersusun dari bahan dasar yang disebut kondromukoid, yaitu bahan dasar yang mengandung protein dan karbohidrat. Tersusun dari sel tulang rawan atau kondrosit yang berfungsi sebagai penyusun matriks. Pada anak-anak, tulang rawan terbentuk dari sel-sel mesenkim, jaringan ikat embrional. Pada orang dewasa, tulang rawan terbentuk dari selaput tulang rawan atau perikondrium. Tulang rawan hialin berwarna putih kebiruan, transparan, daya elastisitas tinggi, terbanyak di dalam tubuh, tapi paling lemah. Yang kedua, pada tahap embrio berupa rangka sementara. Pada orang dewasa ditemukan pada persendian, ujung tulang rusuk, dan saluran pernafasan. Tulang rawan elastis tersusun dari serat elastin warna kuning dan perikondrium. Terdapat pada embrio, laring, dan telinga, dan epiglottis. Tulang rawan fibroblas tersusun dari serat kolagen berwarna gelap dan keruh. Jaringan tulang rawan yang paling kuat terdapat pada hubungan antar ruas tulang belakang dan tendon. Jaringan tulang tersusun dari sel-sel tulang yang disebut osteosit. Osteosit dibentuk oleh osteoblast, sel yang berasal dari fibroblast. Senyawa penyusunnya adalah CaCl2, CaPO4, MgCl2, BaCl2, BaSO4. Unit dasar disebut sistem Haffers. Jaringan tulang, lamela, lapisan konstruktif matrik yang terdiri dari garam mineral membuat tulang jadi keras dan serat kolagen membuat tulang jadi kuat. Lakuna, ruang kecil di antara lamela dan mengandung saluran osteosit. Kanalikulu, saluran yang berfungsi menyalurkan makanan dan mengeluarkan zat sisa. Saluran Haffers berisi pembuluh darah dan saraf. Jaringan darah, ciri-ciri tersusun dari sel-sel bebas dan matriks cair plasma. Terdiri dari eritrosit, sel darah merah, leukosit, sel darah putih, dan trombosit, keping darah, dan plasma darah. Eritrosit, sel darah merah, bentuk lempengan bikonkav, tidak memiliki inti sel, mengandung Hp untuk mengikat O2 dan CO2. Leukosit, sel darah putih, memiliki inti sel, tidak mengandung Hb, fungsi sebagai pertahanan hidup. Trombosit, keping darah, berbentuk lempengan, tidak ada inti sel, namun banyak granula. Fungsi membantu penghentian keluarnya darah akibat kerusakan pada pembuluh darah. Plasma, bagian cair pada darah, mengandung protein plasma dan larutan eritrosit, serta bahan terlarut. Bahan terlarut, zat makanan, trombosit, hormon. Protein plasma. Jaringan limfa atau getah bening, ciri-ciri tersusun dari sel retikuler dan sel-sel limfosit dan makrofag. Terdapat pada organ timus, kelenjar limfa, tonsil, dan limfa. Limfosit cenderung berkelompok. Kelompok limfosit disebut nodulus. Jaringan otot tersusun dari sel-sel otot, alat gerak aktif, gerak terjadi karena mekanisme kontraksi serat kontraktil. Serat kontraktil terdiri dari bagian aktin dan miosin. Dikelompokkan menjadi 3, otot polos, otot rangka, dan otot jantung. Jaringan saraf berperan mengirimkan sinyal-sinyal ke seluruh tubuh, tersusun dari sel-sel saraf yang disebut neuron. Neuron dibedakan menjadi 2, neuron sensorik dan neuron motorik. Organ hewan, gabungan dari beberapa jenis jaringan yang terorganisasi dalam fungsi tertentu. Dasar letaknya, organ ada 2. Contoh hati, usus, jantung, dan lambung, serta lainnya. Organ dalam, kulit, mata, telinga, hidung. Sistem organ dewan. Definisi, gabungan dari berbagai organ untuk melakukan fungsi tertentu di dalam tubuh. Sistem organ pada manusia ada 9.
rangka, otot, pencernaan, pernafasan, sirkulasi, dan lainnya. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah dalam.